Hai saudara-saudari, berjumpa lagi di program ini, Panggilan Iman. Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk saudara yang setia mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang memampukan kita, menguatkan kita, iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, cintailah firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan, dan alamilah secara pribadi kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita ini terbatas, Tuhan kita tidak terbatas. Kita ini seringkali mudah menyerah, tetapi Tuhan belum menyerah. Tuhan belum selesai. Segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang saya mau bagikan mengenai hikmat Tuhan itu kaya. Sekali lagi, hikmat Tuhan itu kaya. Kita mau belajar dari kitab Amsal, pasal yang ketiga. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkannya, kita awali selalu dengan doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami selalu memerlukan Engkau. Berikan hikmat-Mu, pengertian mengenai firman, dan juga setiap hikmat selalu ada solusi, ada pengharapan, ada otoritas Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berserah Tuhan. Banyak pergumulan kami, banyak masalah atau tantangan yang kami hadapi. Tapi Tuhan memberikan kami solusi, jalan keluar, dan mujizat-Mu masih ada. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus saja yang dimuliakan. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu dikuatkan, dimampukan. Dan kami tetap tekun setia mengikut Engkau, mengasihi Engkau. Maka hikmat itu akan menuntun kami di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita baca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-11. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, ayat 5 ini sangat bagus sekali. Diawali dengan percayalah kepada Tuhan. Dan saya mau ingatkan bahwa iblis atau setan pun percaya ada satu Allah, Allah yang esa. Bahkan iblis gemetar. Di dalam kitab Yakobus, kalau tidak salah. Tetapi kita sebagai orang-orang yang membuka hati, percaya kepada Tuhan, bukan hanya latah di mulut, sadar atau tidak sadar, seringkali kita mengucapkan, saya percaya, kami percaya. Tetapi ketika ada tekanan sedikit saja, ketika ada masalah, kita langsung berkata, Tuhan, mana Engkau? Tuhan tidak tolong aku. Kita meragukan Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Tetapi percaya di sini dalam bahasa Inggris, yaitu trust, mempercayai Dia. Seperti tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Karena Daniel tidak kompromi untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dia tetap menyembah Yahweh, atau Allah yang esa, hakikat Allah. Yang saat ini kita kenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang menerangi hati kita. Karena Roh Kudus itulah Allah juga. Jadi saudara, Daniel dibuang di gua singa karena tidak menyembah. Tetapi Daniel percaya akan Allahnya. Dia sudah masuk ke dalam goa atau lubang singa, yang dimana harus dibuang bagi mereka yang tidak menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Tetapi lihat, justru kuasa Tuhan bekerja. Seringkali kita seperti Daniel,
dibawa dulu ke lembah yang gelap, yang kelam. Tetapi Tuhan mendidik kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Jadi saudara, percaya di sini tidak hanya belief, karena setan pun percaya, tapi tidak bisa diselamatkan. Dia harus dibinasakan, dihukum di api neraka. Percaya di sini harus trust. Itulah iman, faith, iman kita karena firman-Nya. Jadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terbukalah seperti seorang anak kecil yang polos, yang tidak ada tipu-tipu. Anak kecil yang meminta apa adanya kepada orang tua. Demikian kita. Datanglah kepada Tuhan. Percayalah dengan segenap hati. Sekalipun belum terlihat, belum ada jalan keluar, belum ada kemampuan yang kita perlukan. Tetap mempercayai Tuhan. Tuhan pegang kendali kita. Itulah yang dimaksud dengan hikmat-Nya Tuhan. Orang dunia mudah menyerah. Orang dunia mudah ke arah yang salah. Cari kuasa kegelapan, tapi kalau kita tidak mencari kuasa kegelapan. Ayat 5 dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bukan berarti Tuhan anti logika. Tetapi logika kita sangat terbatas dengan ruang dan waktu. Dengan sejauh mana manusia berpikir. Tetapi bersandarlah kepada hikmat-Nya Tuhan. Pimpinlah pikiranku. Kalau ada intimidasi, katakan dalam nama Yesus. Aku patahkan, hancurkan kuasa iblis, roh jahat yang mengintimidasi pikiranku. Biarlah pikiran Kristus ada di dalam hidupku. Amin. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam kehidupan kita, langkah hidup kita dimanapun kita berada. Di saat kita bangun tidur, di saat kita mau tidur, tetap akui Dia. Akui artinya kita yakin, kita hidup karena Tuhan. Kita lakukan karena Tuhan. Kita melayani karena Tuhan. Akuilah Dia. Jangan malu. Ceritakan kepada orang lain tentang kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena bagian kita adalah bersaksi, bukan memindahkan agama, tetapi bersaksi. Roh Kudus nanti yang jamah orang itu. Haleluya, selalu berdoa kita awali. Dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Dia akan meluruskan, memberikan kita kemudahan. Jalan kita memang berbatu-batu. Jalan kita penuh dengan lembah kekelaman. Tetapi Tuhan sanggup meluruskannya. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa menyaingi. Tidak ada tandingannya. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hikmat Tuhan itu mengingatkan kita bahwa jangan menganggap diri kita bijak. Artinya sok tahu, sok pintar. Dalam arti kita tidak mencerminkan karakter Kristus. Tidak mencerminkan sikap teladan Tuhan Yesus. Kita merasa hebat, orang lain tidak ada apa-apanya. Jangan sampai saudara. Jangan merasa diri kita ini lebih dari Tuhan. Lebih dari orang lain. Kalau kita merasa lebih dari orang lain, kita bagikan. Tuhan ajarkan kita dalam hikmat-Nya adalah kerendahan hati. Tetaplah rendah hati. Jangan seperti orang di firman Tuhan
digambarkan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka hebat, tetapi Tuhan bilang apa? Mereka hanya bagus di luarnya saja, tapi dalamnya seperti tulang belulang, busuk. Karena Tuhan mau kita punya karakter seperti Tuhan Yesus. Kita yang tidak sempurna punya karakter seperti Tuhan Yesus. Berarti jangan selalu merasa diri kita lebih jago. Semua karena Tuhan. Kita bisa, kita berhikmat, kita pintar, kita cerdas, kita katakan semua karena Tuhan. Tidak ada apa-apanya kita. Amin. Jadi tetap rendah hati, itulah hikmat Tuhan. Orang yang rendah hati semakin Tuhan angkat. Orang berusaha menekan, menjatuhkan, tapi saudara tetap rendah hati. Seperti tokoh salah satu yang saya cukup hormati, hargai, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Orang yang rendah hati. Banyak rakyat yang cinta karena kerendahan hatinya. Demikian Tuhan ajarkan kita juga. Mari kita rendah hati. Takutlah akan Tuhan. Takut di sini bukan seperti melihat setan, tetapi kita sungguh-sungguh. Kita mencari perkenanan Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Kejahatan tidak hanya berupa fisik saja, tetapi kejahatan dari karakter, pikiran, perkataan, hati yang pahit, yang benci, yang hancur, yang keras, yang bebal, itu mulai dibersihkan oleh Roh Kudus. Mulai Roh Kudus pimpin hidup kita, sehingga kita mudah mengampuni, mengasihi, tidak balas dendam. Itu yang dimaksud jauhilah kejahatan. Bukankah hikmat itu kaya? Hikmat Tuhan itu kaya. Milikilah. Tuhan pasti berikan kepada mereka yang minta hikmat. Dia berikan dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Sesuatu yang sehat adalah karena diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh jaga makanan yang baik, pola kesehatan, pola hidup. Tetapi jangan lupa yang terutama ini adalah masuki perkataan firman Tuhan. Supaya tubuh dan jiwamu tetap terpelihara sempurna adanya. Ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Hikmat Tuhan itu mengajar kita adalah bukan cari harta yang terus-menerus membuat kita stres, membuat kita menjadi kacau. Tidak demikian. Tetapi apa yang ada padamu, mulai dari hal kecil pun kalau engkau persembahkan hartamu, karena firman Tuhan bilang di mana hatimu berada, di situ juga hartamu. Kalau hatimu untuk Tuhan, maka hartamu pun untuk Tuhan juga. Engkau berani mempersembahkan kepada Tuhan dengan hikmat Tuhan. Mulai dari hal kecil, dengan tekun setia, pasti Tuhan akan berkati. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini menunjukkan berikan terbaik, bukan paksaan. Bukan karena emosional, tapi berilah yang terbaik. Beri terbaik itu tidak harus jumlahnya besar, tapi kemampuanmu. Asalkan engkau ikhlas atau tulus hati untuk memberi. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Umat Tuhan, bangsa Israel, rata-rata mereka
bekerja sebagai petani dan nelayan. Makanya di kitab Amsal ini, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Lumbung itu kan tempat penyediaan untuk hasil panen, tempat penyimpanan, atau tempat makanan, pakan buat ternak. Lumbung-lumbung, tempat penyediaan. Artinya, apa yang kita kelola, apa yang Tuhan percayakan dan kita kelola dengan baik, maka Tuhan pasti berkati. Orang yang rajin, yang tekun, pasti diberkati. Mungkin belum sekarang, tapi lihat ke depannya. Tuhan pasti berkati. Sampai melimpah-limpah dan bejana pemerah. Ya, ini bicara tentang kita bekerja, kita berkarya. Ya, ada bejana. Ya, seperti tempat penyediaan juga. Tetapi ini lebih lagi menunjukkan kepada hasil kerjanya, hasil karyanya. Orang yang tekun, yang setia, yang sungguh-sungguh ada hasilnya. Dan saya mau katakan, saya ulangi, yaitu tidak ada yang sia-sia. Apa yang kau korbankan untuk Tuhan, untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, selama engkau mengandalkan Tuhan, selama engkau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti berkarya buat saudara. Menyatakan keajaiban, kuasa, dan kemuliaannya. Kalau belum, jangan kecil hati. Kalau belum mengalaminya, jangan mudah untuk salahkan Tuhan. Tapi tetap mempercayai Dia. Untung atau tidak untung, ingat, Tuhan itu baik. Karena Tuhan rencananya pasti yang terbaik. Ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan sampai kita menolak ya. Karena hikmat Tuhan itu yang memberikan engkau jalan keluar, solusi. Semuanya sudah mentok. Semuanya sekeliling kita terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Artinya kita fokus apa yang kita bisa lakukan. Jangan lupa andalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Lihat kuasa Tuhan. Jangan sampai engkau menolak didikan Tuhan. Memang kita berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Supaya apa? Kita tidak menjadi pribadi yang gampangan. Tidak mudah menyerah dengan keadaan, dengan tekanan yang berat. Kita bukanlah menjadi orang anak-anak gampangan. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Raja. Yang sudah dilatih dengan berbagai hal. Sehingga karakter kita kuat, teguh, kokoh ketika ada badai kehidupan tiba-tiba yang menerpa hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itulah hikmat Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan dan juga segala peringatannya. Peringatannya memang sakit, tetapi justru engkau akan melihat di balik kesakitan dari peringatan-peringatan Tuhan, tanda kutip, justru itu yang menyelamatkan engkau. Justru itu engkau akan menjadi pribadi yang bernilai, yang berdampak. Karena ada Kristus, ada Roh Allah di dalam hidup. Sehingga hidupmu sepertinya ada cahaya kemuliaan, ada sinar kemuliaan. Makanya anak-anak Tuhan awet muda. Kenapa? Karena ada pengurapan. Karena ada hadirat Tuhan. Karena ada Roh Kudus. Bukan soal make up atau soal merawat saja. Tetapi karena di dalam dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Saya tidak bilang kalau saudara yang wanita, perempuan salah bermake up atau menjaga perawatan penampilan, baik juga laki-laki. Saya tidak bilang itu,
tetap kita menjaga dengan baik. Tetapi yang saya maksud adalah dari dalam kita terpancar kemuliaan Tuhan. Wajah kita juga terpancar kemuliaan Tuhan. Sehingga orang lain melihat ada damai, sejahtera dalam kehidupan kita. Dan orang lain akan percaya pada Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Semangat menjalani hidup ini bersama dengan Roh Kudus. Saya akhiri selalu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala perkataan firman. Roh Kudus, masuklah ke dalam hidupku. Masuklah ke dalam hidup pribadi kami masing-masing yang mendengarkan firman. Berikan ide-ide, kreativitas. Berikan pikiran kami seperti Kristus. Yang suci, yang kudus, yang berkenan, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Tuhan taruh pikiran Kristus. Sehingga kami mendapatkan solusi dari segala masalah, keadaan atau kondisi kami. Sehingga kami tidak menyerah karena ada Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hikmat-Mu itulah yang membuat kami kaya. Ada solusi. Kami berharga di mata Tuhan. Apapun latar belakang kami. Kami berharga, kami dicintai, dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tekun setia mengikut Engkau. Apapun yang terjadi. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memampukan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ingatlah firman Tuhan ini. Hikmat Tuhan itu kaya. Dialah solusi. Dialah jalan keluar. Dialah sumber segalanya. Jadi jangan mudah menyerah. Jangan patah semangat. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Iman timbul dari firman-Nya. Setiap perkataan firman Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan klik like, komen, subscribe supaya tidak ketinggalan setiap firman Tuhan yang saya bagikan. Dan share lewat handphone saudara-saudari atau bapak ibu yang Tuhan kasih. Itu saja, semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.